Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Awa Rahmat TV Medan Channel. Oke, keadaan Awa gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia, bahagia, bersyukur, banyak rezeki ya. Oke, nih sekarang aku mau menceritakan tentang kejadian yang lagi viral nih. Imin ya, dosen UIN, dosen UIN. Kejadian yang lagi viral saat ini tuh di TikTok ya, tuh selalu FYP, maaf ya, bukan anak gue lagi. Kamu tuh lagi kayak gitu, nanti kesorot ke sini gimana? Jadi apaan sih? Hah? Bikin lagi orang nggak ada lihat kamu. Oke ya, maaf tadi reklame bahasanya, nampak udah tuirnya. Oke ya, keadaan awak jadi menanggapi yang lagi viral itu gelap ya, dosen UIN itu. Aku bukan dosen itu, jadi itu di mana-mana tuh pasti ada, termasuk aku ya. Aku sama keluargaku itu ngalamin di mana kita disudutkan. Jadi gini ceritanya. Jadi aku ngalamin apa yang dialami oleh Pak Yaimin itu ya. Jadi keluargaku ngalamin itu. Jadi tanah yang dibeli bapakku itu adalah tanah yang punya orang tua dari mereka, tetanggaku ini ya. Tetanggaku ini pas rumahnya itu di depan rumah mamaku ya, orang tuaku. Nah, jadi gak tahu kenapa itu masalahnya itu, gak tahu dari mana konfliknya itu, gak tahu akar masalahnya itu entah dari mana. Jadi tiba-tiba mereka itu kayak ngeklaim tanah yang, jadi kan depan rumah mamaku itu kolam. Jadi kolam itu depannya lagi tuh rumah tetanggaku yang berkonflik sama keluargaku ya. Jadi tuh di kolam depan rumah mamaku tuh kan kolam. Jadi di depan kolam itu ada tanah lagi itu kalau menurut ya, kalau orang tuaku yang laki-laki kan udah meninggal ya. Jadi menurut mamaku itu tanah kami gitu, karena di situ ada patoknya itu ternyata dicari-cari itu dicabut sama keluarga abangnya dari tetanggaku ini yang konflik sama kami. Dicabut patoknya, jadi di situ nggak ada patok lagi. Jadi kami cuman tandanya itu, jadi selain patok di situ ada pohon kelapa. Nah, bapakku tanam pohon kelapa di situ, orang tuaku tanam pohon kelapa di situ. Jadi itu tandanya itu gitu. Sebenarnya kalau kata mamaku ya, sebenarnya di pohon kelapa itu agak kesana sedikit itu. Jadi itu tanah mama kami. Jadi orang itu buat rumah pas-pasan gitu loh. Jadi mereka tuh nggak punya tanah di samping rumah itu, nggak punya tanah, jadi pas gitu dia. Gitu kalau menurut mamaku ya, karena ada patoknya itu dicabut sama abangnya yang konflik sama kami itu. Jadi dulu tuh rumah kami itu kan rumahnya tuh kolam, kayak kolam gitulah ya kan. Jadi kolam gitu, sawah gitulah gitu ceritanya. Jadi dulu tuh yang rumah kami bangun itu, dulu kami bangun rumah di situ tuh nggak ada rumah, kan di bawah ya, di kolam itu nggak ada rumah, cuman rumah kami gitu.
Jadi setelah kami bangun rumah, buatlah si kawan ini rumah di situ. Jadi tanah itu kan tanah bapaknya ya, bapaknya si kawan ini yang konflik sama kami. Jadi mereka dapatlah mungkin warisan ya, setapak lah, segitulah, berapa nggak tahu aku ya kan. Pokoknya dapat mereka warisan di situ dan bangunlah mereka rumah di situ. Dan jadi inti masalahnya itu yaitu tanah yang di dekat kolam itu ada jalan sedikit itu kan itu semestinya itu tanah kami. Jadi diklaim itu tanah mereka. Jadi sama mereka ribut. Jadi kita adu mulut di situ dulu. Tapi aku nggak ada di situ kalau nggak salah. Aku nggak tinggal di rumah orang tuaku kan. Karena aku kan pindah-pindah ya tinggalnya karena suamiku dinasnya pindah-pindah, kerjanya pindah-pindah. Jadi waktu itu aku di Aceh ya kan, aku pulang kalau pengen pulang gitu, kayak liburan anak-anak gitu, liburan anak-anakku. Suami ada diklat di Medan gitu kan, kita pulang gitu ke Medan gitu, atau lebaran atau kalau udah jenuh kali di sini, aku pulang lah pokoknya ke rumah orang tuaku gitu, sama sekeluarga gitu, sama suamiku gitu. Jadi aku saat konflik itu aku nggak ada di situ. Jadi aku ditelepon sama adikku, "Kak," gitu kan, aku kan udah nggak punya bapak lagi ya kan, bapakku kan udah meninggal. Jadi orang tuaku tuh saudaranya semua, adik-adiknya semuanya di Medan, di Karya gitu kan. Jadi dia mamaku tuh sendiri gitu di situ. Ada saudara dari dari bapakku, keponakan bapakku di situ. Tapi keponakan bapakku tak tahu kayak gimana dihasut sama si kawan ini, ya kan? Dihasut sama dia. Jadi kayak mereka tuh belain ini si kampret ini, ya kan? Belain si kampret ini. Terus kami kan sendiri, kalah kami kalah. Kadus itu kayak RT RW gitulah, kepala dusun bilangnya gitu. Kalau di Tanjung Merawa itu bilangnya kepala dusun. Kadusnya belain, waktu kadus kan itu kan panjang ya, cerita panjang itu berkelanjutan terus sampai aku datang, dia minta tanda tangan kami, nggak tahu dia ngurus apa. Akhirnya dia ngurus surat agraria. Habis itu datang orang dari agraria itu ngukur tanah dia. Habis itu tahu nggak kalian, kami tuh nggak ada tanah lagi, tanah yang nggak ada, yang maksudnya tanah yang bisa orang lewat jalan kayak gitu kan, bisa, itu kami nggak ada. Jadi pas kolam itu tanah kami, tahu nggak, itu dibatu sama dia, ditembok gitu, bukan hak dia. Tahu itu, aku tuh dulu masih anakku satu ya, baru satu masih kecil ya, anak dia juga masih kecil, masih SD, ada yang masih SD lah tuh. Kita dikucilin di situ, sampai saudara pun membela mereka karena kami itu sendiri, karena kami berkeras, karena emang itu tanah kami beli, ada patoknya itu diambil dibongkar sama abangnya itu, dan abangnya itu sekarang sudah meninggal. Yang yang ngambil patoknya itu sekarang udah meninggal. Dan penandanya itu satu-satunya ada pohon kelapa itu penandanya, dan pohon kelapanya itu sekarang udah ditebang sama mamaku karena mengganggu rumahnya gitu. Jadi ditebang sama mamaku sekarang. Jadi sekarang ya udah, kita ikhlasin tanah itu karena kita ya terpojok kan. Dan waktu itu belum ada Facebook, udah ada belum ya? Kayaknya belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada kayak gini lah, belum ada bisa diviral-viralkan kayak gini, belum bisa gitu. Facebook kayak udah apa belum, aku lupa kayak gitu. Tapi kalau di Facebook pun nggak viral itu, nggak kayak sekarang seviral itu. Jadi
Ya, aku pernah mengalami itu satu ya, mamaku. Yang kedua suamiku. Jadi aku punya rumah di Aceh ya, di Langsa. Itu aku punya rumah di sana. Sama juga kejadiannya. Jadi yang kami beli rumahnya, tanahnya itu, jadi yang punya tanah itu ngeklaim, yang kami beli itu ngeklaim ini tanahnya sekian 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 udah ada di itu kan, udah ada di ini sekian sekian sekian. Jadi diukur, habis itu nggak tahu, aku nggak ngerti masalahnya gimana. Pokoknya si yang punya tanah tetangga kami ini itu nggak terima, itu katanya itu tanah dia, nggak terima, dia masih ada tanah, padahal dari surat tanah agrarianya itu dia buat rumah pas-pasan nggak ada lebih tanahnya. Jadi dulu tuh sebelum rumahku itu dulu yang di Aceh itu sebelum ada sebelum kami bangun itu kandang ayam paret, kan jorok ya bau. Jadi setelah kami bangun, kami tembok, kami kayak dicor kayak gitu, jadinya dirapiin gitu ya kan, dicor gitu jadi rapi. Itu konflik sampai tapi kami tetap diundang kalau dia buat acara, kami tetap diundang, suamiku tetap datang. Aku di sana juga berapa tahun ya nempatin rumah itu, rumahku 2 tahun apa 3 tahun gitu, 2 tahun apa 3 tahun, 3 tahun lah, ya 3 tahun lah. Anakku umur 2 tahun aku pindah ke sini ya, jadi 3 tahun lah ada aku nempati rumahku yang di Aceh itu sama kayak gitu juga. Dan itu di Aceh, dan di Aceh tuh aku kan nggak punya siapa-siapa juga ya, yang di situ tuh kampung halaman suamiku gitu, sama kayak gitu juga. Jadi udah ada TikTok dulu, cuman nggak seviral kita viralin kayak gitu, nggak kayak sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kan orang nekat banget ya viral. Terus bisa viral gitu. Sama kejadiannya sama kayak Pak Yaimin itu, sama menurut aku itu sama gitu. Menurut aku sama. Jadi jadi aku tuh keluarga aku tapi sekarang ya nih. Sekarang udah berpuluh-puluh tahun aku udah punya anak 3. Ya, udah punya anak 3, anakku udah SMA sekarang. Dan yang si kampret itu, yang konflik itu, aku bilangnya masih kampret ya. Padahal udah nggak ada dendam apapun, udah nggak ada, udah baik-baik karena karena dia udah baik. Aku kalau mereka baik sama orang tuaku, sama mamaku, ya aku baik juga sama mereka gitu kan. Dan kata adikku kemarin aku telepon, adikku bilang dia udah baik kak ya kak, dia sekarang udah baik kak, udah mau bantuin dia yang capek, kan mamaku buat arisan gitu, arisan keluarga, dia yang bantuin, capek lah pokoknya orang itu bantuin gitu. Bantuin dari acara mulai sampai selesai untuk bantuin, pokoknya udah baik, udah bagus. Terus adikku yang kecil itu kan lajang cowok ya, mainnya sekarang di tempat suaminya, suka duduk di rumahnya suka duduk nongkrong kayak gitu kan, katanya gitu kata adikku. Oh alhamdulillah. Jadi ya nggak tahu ya, lama kelamaan ya eh, yang si kampret ini jadinya nggak tahu dia punya apa kayak gitu, jadi baik sama keluargaku, sama mamaku baik, sama adik-adikku juga baik. Sekarang udah ya udah biasa aja gitu ya begitulah bertetangga ya. Mamaku mungkin udah tua juga sekarang ya, jadi ya gitu, sekarang udah baik-baik aja kalau mamaku sama yang tetanggaku ini. Kalau aku sama tetanggaku yang itu sebenarnya ya baik-baik aja, cuman dia yang ngeklaim itu tanah dia itu, dan sekarang nggak tahu sih kabarnya karena udah kami tembok kan, dan sekarang nggak tahu sih gimana karena aku udah nggak tinggal di rumahku yang di Aceh itu lagi karena aku udah di sini. Jadi nggak tahu kabarnya gimana, nggak tahu situasinya gimana, jadi nggak ngerti gitu. Jadi ya semua orang-orang toksis itu udah yang tetanggaku yang deket rumah yang di rumah mamaku tuh udah bertaubat mungkin ya. Bertaubat, jadi
baik. Sekarang dia sama mamaku sama adik-adikku juga baik, dan yang nyabut patoknya itu kan udah meninggal namanya tuh kan, udah meninggal namanya Bang 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 Yudi aja bilangnya, Bang Yudi nama samarannya. Bang Yudi itu udah meninggal, dan istrinya waktu dia meninggal istrinya minta maaf sama adikku kayak gini. Dia bilang, maaf ya, Cia, Bang Yadi dulu pernah punya salah sama kalian kayak gitu kan. Terus adikku kan memang itu masalahnya udah lama kali, dan istrinya tuh masih inget kayak gitu kan. Terus dia bilang, terus adikku bilang, nggak apa-apa kak, aku juga udah lupa, kata adikku. Kayaknya Bang Yadi nggak punya salah kayak gitu, Bang Yudi nggak punya salah katanya gitu. Ada, kata istrinya kayak gitu, istrinya bersalah. Dan ya begitulah ya, sebenarnya kejadian-kejadian seperti yang dialami Pak Yaimin itu ada di mana-mana kayak gitu. Ada yang sok keras, ada yang kalau lo berduit lo kuat gitu, kalau lo berduit kok kuat gitu. Ada kayak gitu. Jadi ya begitu. Ini ceritaku tentang yang lagi viral sekarang ini ya, tentang Pak Yaimin itu. Aku mengalami dua kali mengalami. Satu tanah mamaku, satu lagi tanahku sendiri ya, karena atas namaku ya, yang di Aceh itu tanahku sendiri. Itu aku mengalami ya seperti Yaimin, cuman nggak viral aja ya, karena dulu TikTok belum ada, dan yang waktu di Aceh itu belum ngerti lah aku menggunakan TikTok itu gimana gitu ya teman-teman. Oke, jadi intinya ya, kalau kalian tuh punya, maksudnya orang ini ya, orang maksudnya apalagi punya uang banyak, uangnya nggak berseri gitu ya, jangan sombong gitu, jangan terlalu sombong lah gitu. Apalagi Pak Yaimin itu udah tua ya kan, tuh kayak dimaki-maki gitu kan. Aku dulu nggak ada maki-maki gitu loh sama tetanggaku, nggak ada gitu, kayaknya nggak ada aku maki-maki gitu, nggak ada keluar kata-kata yang nggak ada, cuman yang kesel aja gitu. Karena kakak itu dulu, si kampret ini dulu deket sama kami, tiba-tiba kok konflik gara-gara tanah gitu ya, gara-gara tanah ini. Karena tanah ini, masalah tanah ini sangat sensitif ya menurut aku. Jadi ini jangan sok tinggi lah gitu, kalian tuh mentang-mentang kalian di atas tuh jangan nginjek-nginjek gitulah. Itulah intinya pokoknya. Jangan mentang-mentang uangnya banyak terus sok kuat, sok keras gitu ya. Jangan. Kalau sekarang itu kayaknya nggak pakai ya, kayak yang kayak gitu mungkin nggak kepake ya, karena sekarang no viral no justice ya. Sekarang gampang banget diviralin ya menurut aku. Oke, segitu dulu cerita dari aku, cerita pengalamanku tentang ya tentang seperti yang dialami Pak Yaimin ya. Semoga masalah Pak Yaimin cepat selesai gitu, karena masalahku juga, masalah tanah yang di dekat rumah mamaku tuh udah selesai, udah damai, udah yang baik-baik aja, udah gitu, udah mereka tuh udah saling bantu gitu aja. Oke, sampai di sini dulu curhat videoku. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nontonin videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.